Oke, selamat malam teman-teman. Bisa mendengar suara saya? Selamat malam Ibu, bisa. Bu. Selamat malam Bu, bisa Bu. Oke, kita mulai ya kuliahnya ya. Minggu lalu kita udah bahas ya terkait teori. Terus saya minta untuk menyusun ya, melanjutkan penyusunan pendahuluan kan. Ada yang udah selesai belum? Sampai ke hipotesis atau proposisi? Siapa yang udah selesai? Di share screen ya, nanti biar saya koreksi. Siapa yang udah selesai? Yang udah melanjutkan kemarin progresnya? Nggak ada yang selesai nih. Ada Ibu. Ada, Melvi. Silakan di share screen, Melvi. Bentar Ibu. Ya.
Oke, itu di nah itu disembunyikan. Oke, analisis rasio profitabilitas. Ya, ini berarti kualitatif apa kuantitatif, Melvi? Kuali, Ibu. Ya, berarti ada hipotesis atau proposisi? Isi. Ya, oke, bawah ya. Oke, ke bawah lagi. Itu yang kutipan 2015 Sudana S-nya harusnya besar ini. Ya, itu. Oke. Oke, bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Mana ini kok nggak ada ininya referensi? Coba ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oke, ke bawah. Mm-mm. Oke, bawah lagi. Oke, ke bawah. Itu nggak usah ditulis itu ini. Kamu ada ini kan penelitian yang dilakukan oleh Denny Erika. Itu Denny Erika itu satu orang atau dua orang? 2, Bu, di artikelnya. Kalau dua orang yang ditulis ya Denny dan Erika gitu loh. Ya, jangan Denny Erika gitu. Baik, Bu. Terus judulnya itu dihapus yang berjudul apa itu hapus itu nggak usah dikasih judul di situ. Ya, langsung aja tulis hasil penelitian yang dilakukan oleh Denny dan Erika 2018 menunjukkan hasil gimana gitu loh. Langsung ke hasilnya ya. Jadi judulnya itu nggak usah ditulis. Baik, Bu. Oke, ke bawah. Itu juga ya punya Ya, Wahyuni. Ika Wahyuni itu jadi kalau misal dua orang ditulis dua siapa dan siapa, tapi kalau misal satu orang tulis nama belakangnya ya. ya, Bu. Oke, bawah lagi. Nah, itu ada kata peneliti merasa itu hapus itu peneliti, nggak boleh ada kata peneliti ya. Ya, Bu. Penelitian ini penting digunakan untuk melihat gitu loh ya. Jadi langsung di apa namanya kalimatnya langsung kalimat pasif. Oke, bawah lagi. Oke, itu kamu mengutip signaling teori sama agency teori. Nah, Ya, itu kamu kutip ya. Mana itu kutipan dari siapa itu? yang ini, Bu. Oh, Yang dari Purnomo itu. Oke. Oke, apa lagi? Oke, bawah. Itu kata dengan cara, itu kan harusnya kan dengan itu kan kata sambung ya. Mm-mm. Nah, nggak boleh di awal kalimat kata sambung ya. Jadi Oh, kamu harus beri apa namanya kalimat pengantar. Jadi menyusun kalimat ini juga untuk semua ya. Menyusun kalimat itu harus ada subjek, predikat, gitu ya. ya, Ada Bu. objeknya kalau misal dibutuhkan. Kalau subjek predikat aja juga boleh. Nah, depan kalimat awal itu nggak boleh kata sambung. Kata sambung itu dengan, dan, lalu. Itu kan kata sambung karena. Itu nggak boleh di depan kalimat. Itu kan di awal kalimat itu. Itu ya. Ya, Bu. Wah, Udah, Bu.
Hah? Udah segini. Udah. Ya itu tadi diperbaiki ya tadi ya, Melvi ya. Ya, Ibu kalau proposisinya gimana? Udah bener yang dari sini? Iya, heeh, itu. Oke, Bu. Makasih. Mm-mm. Oke, selanjutnya siapa lagi? Sylvia, silakan. Baik Ibu, sebentar. Ya, silakan raise hand. Oke, stop dulu sampai Arman ya. Nanti lanjut lagi. Sylvia, Laya, Puput, Bunga, Arman. Jangan diturunin raise hand-nya. Oke, ini judulnya apa ini? Oke, dampak peningkatan tarif PPN terhadap kinerja keuangan. Oke, bawah agak di zoom, Sylvia. Agak dibesarin nggak kelihatan. Oke, betul ya itu ya dari kalimat yang umum ya. Terus bawah. Ya benar itu atas, terus bawah lagi. Oke, bawah lagi. Oke, terus. Bentar, stop. Yang tadi itu, yang nah ini berdasarkan survei nasional oleh CISA yang dilansir oleh kompas.com itu menyebutkan bahwa sekitar 77,73 responden menolak. Menolak apa itu maksudnya itu? Menolak adanya ini Bu, apa sih peningkatan tarif PPN? Ya, dijelaskan di situ ya menolak dengan adanya peningkatan tarif PPN gitu ya. Baik Ibu. Penolakan apa itu? Apa itu kebijakan? Ini kebijakan Ibu. Ya, Maaf ya Ibu. ya. Nah, itu terus itu ada teori kurva lever. Itu tahun berapa? Teorinya tahun berapa itu? Kalau kamu mengutip teori gitu berarti harus ada tahunnya. Gitu ya. Kan Baik itu Ibu. ditambahi. Terus bawah lagi.
Oke, bahwa di Karawang sendiri adanya peningkatan. Ini mana ini permasalahannya ini? Permasalahan yang diangkat atau fenomenanya yang mana? Dari tadi belum muncul. Mana permasalahannya, Sylvia? Tunjukkan. Mana? Yang mana? Coba. Ibu maaf, berarti kalau misalkan permasalahan itu dibuatnya sebelum di tujuan penelitian ya, Bu? Kan kamu kan udah membahas tuh di awal tadi secara umum udah, terus spesifik ke mana UMKM Karawang. Nah, tapi di situ belum muncul terkait dengan permasalahan, harusnya dimunculkan di situ. Baik Ibu, berarti nanti penulisan permasalahannya itu sebelum gap penelitian atau setelah? Apa? Gimana? Jadi permasalahannya itu nanti di artikel ini ditulis, diketik sebelum gap penelitian atau setelah dari gap penelitian. Sebelum gap penelitian. Berarti permasalahan, lalu gap penelitian, lalu ke tujuan ya Ibu. Baik Ibu, nanti akan Silpi tambahkan. Ya. Jadi ya pembahasan kamu, ya kan itu kan coba kamu buka yang di screenshotan yang saya kirim itu. Itu kan ada tuh bawah sendiri ya, diurutin itu aja. Yang pertama pembahasan secara umum ya kan. Terus fenomena isu penelitiannya apa, penelitian terdahulu, gap penelitian gitu. Urut kayak gitu ya. Nanti yang tadi belum ada. Gap penelitiannya mana? Ya. Oke. Terus tujuan penelitiannya harusnya di bawahnya ya. Nah, ya betul. Tadi fenomenamu yang belum ada ya. Terus tujuan udah. Terus teorinya mana? Oke. Usami tadi itu ya. Umami itu gabung jadi satu sama ini harusnya. Nggak gabung jadi satu sama proposisi nggak apa-apa. Oke. Oke. Ya, bawa lagi. Coba itu hipotesis 1, peningkatan tarif PPN memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas UMKM. Ini mau kamu bikin kuantitatif ya? Iya Ibu, kuantitatif. Oke, kalau kuantitatif gini, peningkatan tarif PPN memiliki dampak negatif. Nah, peningkatan itu kan variabelnya kan, pengukurannya kan cuma satu ya. Maksudnya, ya peningkatannya itu peningkatan nanti kamu ukur pakai apa? Harus ada pengukurannya. Oke, profitabilitas sudah. Jadi gini aja, peningkatan PPN tuh tahun berapa? Tahun 2022 Ibu.
Oke, 2022. Berarti kamu kalau mau jadikan kuantitatif itu ya, kamu ambil data tahun 2021 dan tahun 2022. Gitu ya, sebelum terjadi peningkatan dan setelah terjadi peningkatan. Hipotesisnya diganti, dihapus dulu. Salah itu hipotesisnya. Oke, peningkatan tarif PPN sebentar, jangan peningkatan dulu. Gini aja. Kan kamu mau menguji ya, apakah berpengaruh terhadap profitabilitas apa enggak gitu kan. Gini, dihapus dulu. Tarif PPN, coba. Ya, tarif PPN sebelum dan setelah terjadi peningkatan bukan memiliki. Gini. Sebentar, ini tuh 2 sampel ya. Oke. Tarif PPN sebelum dan setelah terjadi peningkatan memiliki beda signifikan terhadap profitabilitas, apa tadi profitabilitas apa? UMKM di Karawang, Ibu. Ya. Oke, nah jadi Anda itu melihat, jadi kalau sebelum terjadi peningkatan gitu ya, peningkatan tarif PPN dengan setelahnya itu Anda lihat profitabilitasnya beda secara signifikan apa enggak gitu ya. Nah, nanti diujinya pakai alat statistik ya, pakai independent sample t-test itu untuk melihat 2 sampel yang berbeda. Ini 2 sampel ya, yaitu sebelum dan setelah. Gitu, paham maksud saya? Baik, paham, Ibu. Oke. Coba bawa lagi. Oke, kenaikan harga jual. Oke, ini berpengaruh terhadap harga jual. Ya sama dengan yang tadi. Cuman diganti berpengaruh, coba lihat yang atas. Yang H1. Bentar, ini kebalik ini saya ngomongnya. Coba kamu tulis di bawahnya dulu ini, H1 di bawahnya. Kamu tulis bawahnya. Jangan di situ. Di H1 enggak, yang tadi benar. Cuman ini buat coret-coretan aja kok. Coba. Nah, oke. Coba gini ya. Profitabilitas UMKM di Karawang memiliki beda signifikan. Salah. Bawahnya, bukan yang itu. Salah ketik. Nah, profitabilitas UMKM di Karawang memiliki beda signifikan antara sebelum dan setelah terjadi kenaikan tarif PPN.
Ya, heeh. Udah pakai yang kedua itu aja. Yang atas dihapus. Yang benar Baik, ya. Ibu. Nah, nanti yang hipotesis 2-nya juga sama kayak gitu ya. Apa tadi harga jual barang gitu ya. Nah, tinggal diganti aja. UMKM di Karawang gitu ya. Harga jual barang gitu. Harga jual apa? Masa harga jual UMKM? Nah. Oke, bawah lagi ada nggak? Sudah, Ibu, sampai situ aja. Ya, kayak gitu. Yang lain-lain tadi diperbaiki ya, Sylvia ya. Baik, Ibu, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, selanjutnya Laya. Baik Bu, sebentar dulu ya. Oke, di Zoom lah ya. Judulnya tadi apa bentar? Pengaruh profitabilitas dan ukuran usaha dalam pengungkapan. Oke, bawah. Ya, ini huruf besar kecilnya ini diperbaiki ya. Masa kalimat awal T-nya kecil ya. Hal ini terjadi karena pada P-nya kenapa gede. Tindakan-tindakan juga. Ya, nanti tata bahasanya diperbaiki ya, Laya ya. Iya Bu, belum aku sempat benerin, nanti diperbaiki. Oke, bawah. Oke, ini apa ini? Data apa ini? Kamu tadi perusahaan apa? Perusahaan apa? Ini Bu, pertambangan. Oke, bawah. Mana ini pertambangannya mana? Ke bawah. Persentase berbagai sektor. Oke. Stop. Oke, bawah. Mana ini hasil penelitiannya belum terlihat ya. Mana ini tambahin ya dia hasil penelitian terdahulu ya, Laya ya, dari tadi belum terlihat ya. Iya Bu, nanti ditambahin. Ya. Oke, terus ini juga di paragraf selain profitabilitas dalam pengungkapan ini dan seterusnya,
Ini juga belum selesai lingkungan dan apa itu. Nah, itu juga nggak ada kutipan. Ini pasti kamu ngutip, nggak mungkin enggak kan? Itu kamu masukkan itu, jangan lupa. Bawa lagi. Ya, ini kutipannya kurang. Terus teori. Benar, teori. Jangan cepet-cepet. Teorinya tadi dulu, benar. Oh, stop. Aulia, Heriano, bawah. Ya, cuman satu. Harusnya kamu banyak ya ngutipnya. Terus sustainability report, kita lihat. Oke. Ya, bawah. Hipotesis. Nah, ini kurang lengkap ya rumusannya ya. Menurut ini profitabilitas. Oh, bukan seperti itu. Jadi sebelum ada apa namanya hipotesismu ini kan H1 adalah ini kan. Nah, itu harus ada rumusannya. Ini kan cuma pengertian. Ini salah ini. Kan kemarin udah saya sampaikan hipotesis itu Anda lihat dari penelitian terdahulu ya. Kamu lihat kemarin yang catatan saya itu kan udah saya kasih itu. Iya Ibu, ini sebenarnya yang atasnya belum selesai, yang bawahnya. Yang apa? Yang ukuran usahanya udah aku selesaiin, yang profitabilitas belum. Cek. Oke, saya lihat dulu H1-nya. Pengaruh profitabilitas. Oh, salah. Coba lihat bawahnya. Yang ini ya. Coba bawa lagi. Kurang ini ya, ini cuman berapa? Cuman 1. Semakin tinggi ya. Coba lihat yang atas kamu coba. Atas ya yang ini. Nah, ini bukan yang pengaruh ukuran. Nah, nih kamu kan menulis ukuran perusahaan pada umumnya diartikan sebagai itu bukan masuk di rumusan hipotesis gitu loh. Itu udah masuk di teori. Jadi kan coba kamu lihat itu di catatan saya kan nomor 6 teori, nomor 7 hipotesis gitu ya. Nah, jadi itu harusnya masuk ke teori, nggak masuk di hipotesis. Hipotesis itu Anda full dengan hasil penelitian terdahulu gitu. Itu nanti dipindah itu atau dihapus gitu. Gitu ya, Laya ya. Oh, berarti Ibu untuk hipotesis hanya fokus perbandingan aja ya Bu? Hasil penelitian terdahulu itu seperti apa gitu ya. Hasil penelitian yang sama dengan penelitianmu gitu loh. Iya Bu. Ya. Gitu. Coba ke bawah. Nih. Semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan, maka semakin banyak informasi yang diungkap perusahaan dalam sustainability report. Itu nggak nyambung sama ukuran perusahaan. Ya, ini kan ukuran perusahaan ini kan nggak berkaitan dengan kegiatan sosial. Nah, sedangkan kamu di situ kamu sampaikan semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Nggak nyambung itu harus dihapus. Terus yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap sustainability report. Iya, benar. Tapi hasilnya seperti apa? Ini kan apa namanya? Hipotesisnya dia terdukung gitu loh. Yang mana ini yang punyanya si Ihwan, Ihwan Ramadan gini kan. Nah, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Tapi hasilnya itu seperti apa gitu loh. Ceritanya kok dia itu bisa signifikan. Kenapa kok signifikan? Itu kan pasti ada penjelasannya di artikelnya. Itu yang kamu copy. Gitu ya. Itu yang kamu copy lengkap gitu. Baru kamu menjelaskan bahwa memang dia berpengaruh. Jadi ya misal nih gini. Hasil penelitian si A gitu ya. Si A meneliti keaktifan mahasiswa di UBP. Keaktifan mahasiswa ternyata berpengaruh positif
terhadap prestasi akademik, gitu ya. Keaktifan berpengaruh positif terhadap prestasi akademik. Nah, yang kamu kutip, yang di sekarang kamu kutip kan cuma hasilnya doang toh. Apa namanya? Apa tadi? Keaktifan berpengaruh positif terhadap prestasi. Gitu. Tapi kan kamu nggak cerita, harusnya kamu cerita. Kamu ceritanya bahwa semakin tinggi, misalnya ya, semakin tinggi keaktifan mahasiswa, maka semakin tinggi juga indeks prestasi mahasiswa, dikarenakan gitu ya, jika mahasiswa yang rajin maka dia akan lebih cenderung mudah mempelajari materi, sehingga gitu loh. Sehingga keaktifan mahasiswa berpengaruh terhadap ini apa namanya? Indeks prestasi. Gitu. Itu ceritanya. Jadi Anda tuh cerita gitu loh. Maksudnya, oh iya berarti benar. Seperti itu. Jadi jangan hasil akhirnya doang yang dikutip. Itu kamu cari di artikelnya pasti ada. Nanti ada itu kamu copy yang itu. Paham? Paham nggak lah ya? Sampai di sini. Iya paham Bu, berarti itu cuman fokus buat hasil sama itunya aja Bu ya? Apanya? Apa? Prosesnya gitu loh Bu. Ya, penjelasannya gitu ya. Penjelasannya sebelum ditemukan bahwa memang berpengaruh itu pasti ada penjelasan. Itu yang kamu buat itu ya. Nah, terus kamu cari lagi penelitiannya yang lain ya, kalau nggak 3 gitu ya, kamu cari gitu ya untuk memperkuat inimu, apa namanya, hipotesismu. Gitu. Gitu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan, ya benar. Hipotesis 1 tadi juga diperbaiki sama ya kayak gini. Bawah lagi ada nggak? Nggak ada. Oke, itu ya diperbaiki ya Laya ya. Tapi kalau hipotesis yang pertama itu gimana Bu? Semua Benar itu nggak Bu? salah itu. Harusnya yang benar gini loh, coba lihat itu. Yang hipotesis 2-mu. H2 sama dengan ini ya, H2. Ukuran perusahaan berpengaruh ini udah benar. Cuman kamu rumusannya yang masih kurang, masih salah ya. Diperbaiki. Paham? Paham nggak lah ya? Paham Bu. Nah, hipotesis 1, coba lihat hipotesis 1-mu atas. Nah, ini salah semua. Karena ini kamu menurut ini merupakan rasio itu nggak penting. Ya, ini kan harusnya kan di teori ya, bukan di perumusan hipotesis. Salah itu. Gitu ya. Jadi yang hampir benar itu yang H2, hampir benar, bukan berarti benar ya. Jadi tinggal disempurnakan lagi seperti yang saya katakan tadi, nanti H1-nya ya sama, harusnya seperti itu gitu loh. Paham? Paham Bu, terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya Puput. Baik Bu, sebentar. Oke, analisis apa ini? Coba agak ke atas. Sebentar Bu. Ini udah Oh, ini udah paling atas. Iya. Analisis terhadap maksudnya gimana nih? Analisis terhadap penerapan pajak. Iya. Gimana ini? Kamu mau apa sih? Mau meneliti tentang apa? Penerapan pajak atas transaksi e-commerce Bu. Analisisnya kayak apa nanti? Jadi untuk penerapan pajaknya. Jadi untuk e-commerce transaksinya gitu Bu, untuk para UMKM e-commerce yang transaksi itu penerapan pajaknya. Enggak, ceritanya kayak gimana? Nganalisisnya kayak gimana? Gimana cara menganalisis? Jadi kalau ini untuk mengetahui ini Bu, apa namanya penerapan pada transaksi e-commerce. Untuk mengetahui penerapan, apakah mereka sudah taat pajak apa belum gitu maksudmu? Iya, iya Bu, kurang lebih seperti itu. Oh ya bukan analisis dong kalau itu.
Coba Apa Bu lihat, jadi? coba lihat tuh. Ya, apa itu? Kamu mau ngapain itu tadi? Ya, Mmm, apa tadi? Melihat ini, ininya ya? iya, Apanya? untuk melihat yang mempunyai apa namanya usaha UMKM yang online itu mematuhi penerapan pajak, Bu. Berarti kamu lihat toh tingkat ketaatan pajaknya seberapa gitu. Ya, ya Nah, Bu. itu nanti diukur pakai apa? Anda bisa tahu tingkat ketaatannya sekian-sekian gitu nanti ngukurnya pakai apa? Aku ngambilnya dari nanti metodenya ambil kualitatif, Bu. Paling kalau ini wawancara, Bu. UMKM gitu. Wawancara UMKM. Ya, Oke, apakah semua UMKM itu menggunakan e-commerce? ada yang enggak, ada yang iya, Bu. Berarti nanti sampel Anda yang apa? Yang iya, Bu. Yang dia punya punya ini toko online. Oke, berarti kayak gitu kamu lihat ke atas itu. Nah, itu kamu ganti itu tingkat ketaatan pajak atau kepatuhan pajak gitu ya. Tingkat ketaatan pajak, Bu. Ya, ketaatan apa atau kepatuhan itu bahasanya biasanya yang umum. Pajak atas transaksi pajak UMKM gitu ya, atas transaksi pada e-commerce gitu. Gitu ya. Ya, Bukan analisis, nggak boleh analisis, nggak ada analisis kok. Ya, iya, Bu. bawa lagi pendahuluan. Ke bawah. Oke, terus. Terus. Ya, ke bawah mana ini yang bahas pajak pajak e-commerce mana? Aku ngambilnya baru sedikit, Bu. Enggak semua sih, Bu. Oh, coba bawa lagi. Oke, permasalahannya mana itu? Yang coba ke atas ke atas. Kamu permasalahannya mana? Tunjukkan ke saya. Fenomenanya mana? Belum tercantum, Bu. Fenomenanya belum ya, Bu? Lah mana? Lah udah kamu buat belum? Tinggal tunjukin aja. Yang ini sih, Bu, aku ngambil dari fenomenanya yang dari sini, di Indonesia, juga fenomen e-commerce di Indonesia. Kalau itu berarti itu secara keseluruhan. Kalau BPS kan seluruh Indonesia lah. Sampelmu itu kamu mau ambil di mana? Di Karawang sih, Bu. Nah, berarti kamu harus cari yang di Karawang dong. Oh, lebih spesifik berarti ya, Bu? Mm-mm. Oke. Berarti ini fenomenanya masih belum ada ya, Bu? Ya, nanti tambah yang di Karawang. Kamu cari. Boleh, Bu. Nanti aku cari lagi. Terus bawah. Bawah lagi. Yang lain juga memperhatikan ya. Jadi yang lain juga memperhatikan. Saya mengoreksi kalau ada kalian ada yang kurang, ada yang ini silakan diperbaiki sendiri. Oke, bawah. Mana ini hasil penelitian? Oh,
Emang hasil penelitiannya juga kurang ini ya kamu ya. Maksudnya itu ya harus di ini dong. Kamu kalau misal Lucky, Andini, Mumu itu ya hasilnya seperti apa kayak gitu loh. Oh, dijelasin per ini Bu ya? Ya masing-masing jelasin. Terus Ya, bawah bawahnya landasan teori Bu. ke proposisinya mana? Proposisinya belum Bu, aku baru sampai teori. Ya berarti itu kamu kurang ya anunya ya. Iya, Penelitian iya, terdahulu, fenomena juga kurang. Nanti tambah itu ya Puput ya. iya Bu, baik. Oke gitu aja. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya lanjut Bunga. Baik, sebentar Ibu. Di Zoom. Bunga di Zoom Bunga. Pengaruh penerapan green accounting terhadap profitabilitas ya. Bawahnya. Bawah lagi. Ini mana kutipannya belum ada ini. Kurang ini, nggak ada kutipannya. Kutipannya baru di bawah. Oke. Bukan DKK ya, tapi et al gini ya. Tulisannya ET. Nanti deh saya kasih tahu. Bukan DKK. Iki Bu. Mana? Fenomenamu mana? Di sini Ibu yang mana? Yang ini yang untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam mengenai seperti pengolahan limbah, pencemaran udara. Itu isinya Ibu. Enggak, harusnya fenomena itu ya permasalahan yang mau dimunculkan itu apa gitu loh. Nah, kalau nggak ada permasalahan ya ngapain harus diteliti, ya kan? Oh iya, baik Ibu. Permasalahan atau fenomena itu belum ada, nanti kamu tulis itu. Iya Ibu. Oke, terus. Oke, penelitian terdahulu, oke, terus gap penelitian juga harus ada ya. Gap penelitiannya mana? Ini Ibu. Ini kan penelitian terdahulu, gapnya mana?
Ini kan ngambil ada dari 3 kasus. Oh, Yang dari Fitri itu dia profitabilitasnya itu positif. Nah, sedangkan sama yang satunya lagi itu dia tidak berpengaruh terhadap profitabilitasnya, Ibu. Oke, berarti kamu jelaskan ya terkait beberapa penelitian itu memiliki hasil yang berbeda gitu loh. Ya, Iya, Ibu. nanti kamu jelaskan gitu. Oke, bawahnya teorinya. Nggak usah dikasih 1, 2, 3 gitu deh, langsung aja teori yang digunakan itu apa, langsung aja teori marginal, teori kayak gitu, nggak usah 1, 2, 3 gitu ya. Iya, Ibu, baik. Terus bawa lagi. Nah, itu hipotesisnya juga masih salah ya, harusnya ada rumusan ya kayak tadi punyanya siapa tadi, Laya itu ya. Kayak punya Laya, kayak punya siapa tadi sebelumnya itu juga. Tapi Ibu mau tanya, kalau yang H0 ini masih bisa dipakai, Ibu? Enggak, langsung hipotesis alternatifnya yang H1. Berarti H1 dan H2 ya, Ibu? Ya, betul. Gitu ya. Ya, baik. Kamu Terima kasih, Ibu. buat dulu ya. Ya. Oke, terus Arman. Baik, Bu. Oke, penerapan akuntansi sesuai SKKM EMKM. Ya, itu barbershop-nya itu dijelaskan ya, barbershop-nya apa. Terus bawah. Oke, itu paragraf pertama, kamu udah kalau ngutip, jangan lupa kasih kutipan, bawa lagi. Itu Anda di satu barbershop apa beberapa barbershop? Di satu aja, Bu. Satu, oke. Terus, oke, bawa lagi. Yang terkait ininya mana? Fenomena yang ada di barbershop itu. Permasalahan yang ada di barbershop-nya itu mana? Tunjukkan. Di barbershop yang akan Anda tuju yang ini. Kalau fenomenanya saya ngambil dari ini, Bu, kutipan artikel orang lain, Bu. Salah, kutipan itu kutipan ya, bukan fenomena, kan beda. Fenomena atau permasalahan yang muncul. Kamu di mana itu di barbershop A tadi, misal barbershop A gitu. Nah, kamu mau melihat bagaimana penerapan akuntansinya.
Ya harusnya kamu jelaskan di situ, apa namanya, selama ini penerapannya seperti apa, gitu loh. Udah belum? Jadi Belum, Bu. belum? Belum, berarti nanti kamu tambahi ya, kamu, tulis fenomenanya itu, gitu ya? Berarti, Bu, kalau fenomena tuh verb yang kita tuju itu ya, Bu, Apanya? buat di bagian fenomena Heeh, kenapa? yang dijelasin tuh mengenai verb yang saya pilih gitu, Bu. Kamu jelaskan Oh, permasalahannya apa di situ, ya, baik, gitu Bu. loh. Ya, yang spesifik gitu ya. Oke, habis itu penelitian terdahulu mana? Nah, ini, Bu. Oke, terus gap penelitiannya udah ada belum? Kalau gap udah, Bu. Hmm? Udah. Mana? Mana gap penelitiannya sebelah mana? Mulai dari ini, Bu, menurut Siregar 2021 sampai bidangnya. Hmm. Gap penelitian itu kalau Anda lihat itu ya dari apa namanya, yang saya screenshotin yang kemarin saya kirim minggu lalu. Gap penelitian itu hasil penelitian yang berbeda gitu loh, atau teori dengan prakteknya berbeda, atau ada beberapa fenomena dengan bukti yang berbeda di lapangan kayak gitu. Nah, punya Anda yang mana ini masuk ke yang mana? Oh, yang ini, Bu. Gitu. Nah, Ini kan ada 2 penelitian yang punya Baik sama yang Siregar, Bu. Di sini ada perbedaannya. apa perbedaannya? Kalau menurut Baik ini, karena belum ada tenaga akuntansi yang profesional pada UD Saribunga yang dia teliti, Bu. Hmm? Kalau menurut Siregar, ini tuh dapat mempermudah pelaku UMKM dalam pembuatan laporan keuangan yang akuntabel. Gimana maksudnya sih? Baik tadi bilang apa? Kalau Baik ini, dia kan bilang ini, Bu. Bentar, bentar. Ini siapa? Arman, ini judulnya dihapus ya. Penelitian baik ini ya yang berjudul gitu ya. Itu dihapus. Hmm, Mana tadi? Berarti Ya, menurut nggak pakai judul penelitian ya, Bu? dulu yang dilakukan baik, oh dilakukan baik salah juga ini ngutipnya kamu. Dilakukan baik dalam kurung 2020 harusnya gitu. Yang berjudul ini nih hapus itu judulnya itu ya. Baik, Bu. Nggak usah ada. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan beberapa kendala, yaitu belum adanya tenaga akuntansi. Nah, ini belum adanya tenaga akuntansi sehingga dia nggak bisa menerapkan standar akuntansi gitu kan. Nah, Iya, terus menurut Siregar, penerapan SKM mempermudah pelaku UMKM dalam pembuatan laporan keuangan. Sehingga mereka lebih mudah mengakses pembiayaan dari bank. Oke, stop sampai di situ. Nah, ini dua penelitian itu hasilnya berbeda menurut kamu, ya kan? iya. Iya, gimana nggak berbeda, orang penelitiannya aja beda. Kamu penelitian di UBP dengan kamu penelitian di mana namanya, eee, Unsika ya beda, orangnya juga beda, papanya beda gitu ya. Kecuali kalau kamu mengeneralisasi, misal kamu ambil penelitian yang sama harusnya, gitu. Ini jelas berbeda hasilnya. Itu bukan gap penelitian. Misal nih contohnya kayak Siregar. Siregar bilang bahwa
penerapan SAK UMKM mempermudah pelaku dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel dan juga dapat membantu. Nah, sekarang di barbershop yang mau kamu tuju itu sudah ada pencatatan akuntansinya atau belum? Belum, Bu. Belum ada. Berarti itu kalau misal nih di dalam catatan saya itu, misal teori dengan praktek yang berbeda, gitu kan juga bisa ya. Teorinya mengatakan bahwa kalau menggunakan standar akuntansi itu bisa lebih mudah. Nah, ternyata di barbershop itu misal tidak seperti itu. Ya, di barbershop itu apa namanya? Tidak sesuai gitu ya dengan teori, misal gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu gap penelitian. Nanti kamu gali lebih lanjut lagi terkait gap penelitiannya, gitu ya Arman ya? Iya, Bu. Oke. Teorinya mana teorinya? Teorinya yang yang ini, Bu. Oke, bawa lagi coba. Oke, terus proposisi. Kalau yang proposisinya belum, Bu. Ya, nanti dilanjut itu proposisi ya. Jadi kamu kurang gap penelitian, proposisi itu ya diperbaiki ya gap penelitiannya ya. Itu nanti kamu tambahkan ya proposisinya dilihat dari kutipan penelitian terdahulu gitu ya. Sehingga kenapa kok kamu melakukan penelitian tersebut gitu. Kamu kok mau menganalisis itu gitu loh. Pentingnya apa? Itu dari penelitian terdahulu gitu ya. Baik, Bu. Oke, itu PR-nya. Bu mau nanya, Ya, kalau misalkan kita mengutip dari artikel orang lain tuh, nanti bakal diparafrase lagi gak, Bu? iya harus diparafrase. Karena nanti gini ya teman-teman ya, untuk yang semuanya juga ini. Jadi, ketika Anda itu TA besok, Anda itu akan diminta untuk cek similarity atau cek Turnitin ya. Jadi kalau Anda terindikasi Anda itu copy paste gitu atau menjiplak gitu, plagiat ya. Nah, Anda akan ya kena sanksinya, bisa jadi Anda nggak lulus gitu. Jadi mulai dari sekarang ketika Anda mengutip itu biasakan diparafrase. Jadi biar tidak kena plagiat. Gitu ya. Ini untuk Terima kasih, Bu. ya. Kemudian tadi saya juga sempat mau menjelaskan tentang pengutipan untuk dan kawan-kawan ya, kalau misal lebih dari tiga orang gitu. Nih, kan biasanya Anda misal nih siapa? Arman DKK 2024 misal gitu. Tulisannya bukan gitu. Ya, harusnya misal nih Arman et al. Yes. 2024. Aduh tuh, bentar. Gini ya, pakai et al. Ini. Bukan et al. All itu L-nya 2. Ini bahasa Latin ya. Jadi seperti itu.
Kemudian Anda kan sudah mengutip ya, Anda kan banyak kutipan. Itu Anda harus bikin daftar pustakanya langsung harusnya. Karena Anda sudah banyak ngutip tuh tadi saya lihat. Nah, Anda tuh langsung bikin daftar pustaka gitu loh. Jadi biar nggak kelupaan daftar pustakanya. Gitu ya. Jadi biar kerjanya itu cepet gitu. Jadi nggak mondar-mandir gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau menampilkan lagi? Silakan. 3 mahasiswa. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Ranti. Udah stop sampai Vinka. Siapa tadi yang izin bertanya? Saya, Bu. Itu, Bu, misalkan di dalam jurnal kan, misalkan Suranto gitu ya, Bu. Suranto itu dia mengutip lagi jurnal dari orang lain, itu gimana, Bu? Nggak boleh. Jadi Anda harus, kalau zaman dulu boleh ya, jadi sebelum tahun berapa ya, 2019-an gitu kayaknya, itu boleh. Jadi, tapi sekarang itu dilarang seperti itu ya. Jadi Anda harus ngutip dari sumbernya langsung. Jadi yang nggak boleh kutipan dalam kutipan. Misal, menurut Laya dalam Arianti tahun 2020, nggak kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oh iya, Bu, satu lagi, Bu. Itu untuk hipotesis kan referensinya dari jurnal-jurnal terdahulu ya, Bu ya? Nah, misal kan jurnal A dan jurnal B itu misalkan mengatakan profitabilitas itu positif mempengaruhi sustainability report gitu ya, Bu. Nah, jurnal C sama jurnal D itu mengatakan negatif, Bu. Itu gimana, Bu? Kalau seperti itu kan ada perbedaan hasil penelitian ya berarti ya. Itu kamu lihat dulu sampelnya. Sampelnya mereka industri yang sama apa bukan, gitu ya. Iya. Kalau industrinya beda, misal memang berbeda lah industrinya. Ya wajar jika terjadi perbedaan gitu ya. Misal ada yang perbankan, ada yang industri manufaktur gitu ya, makanan minuman misal gitu, terus ada yang pertambangan, kemudian ada yang apa gitu satunya. Nah, kalau misal keempat-empatnya itu adalah perusahaan yang berbeda, ketika terjadi perbedaan hasil penelitian itu hal yang biasa karena karakteristik sampel itu pasti mempengaruhi hasil penelitian. Gitu. Nah, tugasmu itu bisa kamu jadikan gap penelitian kalau yang pertama dia memang sampelnya sama. Gitu ya. Misal sama-sama di pertambangan kayak gitu boleh gitu ya. Kok sama-sama di pertambangan tapi kok beda hasilnya. Nah, kan berarti harus diuji ulang. Itu merupakan gap penelitian. Gitu ya. Terus yang kedua, misal sampelnya beda, tapi setelah ditelusuri ternyata karakteristik sampelnya sama gitu. Kayak pertambangan nikel gitu ya sama perminyakan kayak gitu kan karakteristiknya kan mirip kayak gitu. Atau bank syariah dengan bank konvensional gitu ya, mirip gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi gap penelitian. Jadi kamu harus gali dulu itu di artikelnya, dia sampelnya seperti apa. Itu nanti masuk di pendahuluan ya, jangan dimasukkan di hipotesis ya. Jangan di rumusan hipotesis, gitu ya. Paham maksud saya lah ya? Iya, paham, Bu. Jadi misalkan sektor pertambangan sama-sama positif, misalkan A positif, B positif, berarti masukin aja yang positif gitu ya, Bu? Kalau sama-sama positif di pertambangan itu bisa kamu masukkan di rumusan hipotesismu, ya kan, sebelum hipotesis itu. Tuh, ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Oke, silakan di-share screen Ranti. Ranti, mana Ranti? Baik, Bu, sebentar. Ya.
Oke, pengaruh biaya lingkungan, agresivitas pajak terhadap kinerja keuangan. Oke. Bawah. Oke, bawah lagi. Stop. Oke, bawah lagi. Ininya mana? Apa namanya? Fenomenanya mana? Tunjukkan. Fenomenanya ini ngambil dari yang ini, Bu. Dari Direktur Jenderal Migas tentang kenaikan kontribusi sektor energi. Itu kaitannya apa dengan agresivitas pajak? Ada nggak? Belum tahu sih, Bu. Itu jadi kalau kamu ambil apa fenomena gitu ya, isu penelitian kayak gitu ya, harus berkaitan dengan variabel yang kamu ambil tadi. Gitu loh. Ya. Oh, iya. Iya, Bu. Nanti dicek lagi itu ya. Terus oke. Penelitian terdahulunya mana aja? Belum aku masukin, Bu. Dimasukin itu kurang ya. Kayak penelitian juga belum ada. Iya, belum ada. Ya. Berarti yang udah apa dong? Tujuan. Tujuan begini sih, Bu, tujuannya. Oke, terus belum, Bu. Baru sampai saja. Oh ya, ya itu dilanjut yang tadi itu. Ya, fenomenanya kan harus diperbaiki tadi. Kayak penelitian terdahulu sampai hipotesis. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Hipotesisnya itu penting. Kayak gitu ya nanti ya. Ya, Bu. Baik. Lanjut Naomi. Baik, Bu, sebentar, Bu. Ini, Bu. Di Zoom. Analisis pengaruh emisi gas rumah kaca terhadap kinerja keuangan. Analisis itu nanti penelitianmu kamu kayak gimana itu? Ini menganalisis emisi gas rumah kacanya dari tahun sebelumnya ke tahun 2023, Bu. Sampai tahun sekarang. Analisisnya pakai apa? Kuantitatif, Bu. Kayak Metode gimana nanti? kuantitatif.
Kayak gimana? Nanti pengambilan datanya itu dari ini Bu, dari web resminya PT Mayora. Laporan keberlanjutannya. Analisisnya kayak gimana nanti? Apanya yang dianalisis seperti apa? Seperti hipotesisnya gitu ya, Bu? Enggak, saya tanya analisisnya dulu. Kayak gimana maksudnya Anda itu, kan Anda analisis. Nah, itu seperti apa nanti analisisnya gitu loh. Udah dapat data apa yang mau Anda ambil, terus habis itu cara analisisnya gimana gitu loh. Melihat ini sih Bu, kemarin udah buka web resminya PT Mayora, jadi melihat grafik di emisi gas rumah kacanya terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut, Bu. Mau melihat grafiknya? Iya Bu, maksudnya dampak emisi gas rumah kacanya itu terhadap si kinerja keuangan perusahaan, Bu. Nah, kamu taunya itu berdampak apa enggak, nanti diukur pakai apa? Pakai ini Bu, return of asset. Ya, itu kan gini, untuk kinerja keuangan, ya kan? Pakai ROA, misal salah satunya. Nah, kamu bisa mengetahui bahwa emisi gas rumah kaca itu mempengaruhi ROA tadi itu gimana caranya Anda bisa tahu bahwa, kan judul Anda kan coba ke atas. Ini Bu. Analisis pengaruh. Nah, gimana cara Anda bisa mengetahui bahwa ini berpengaruh apa enggak, kayak gitu gimana? Belum tahu sih Bu, cuman pengen lihat dari data ini sih Bu kemarin, dari data resminya PT Mayora gitu Bu. Ya, maksud saya tuh gini loh, kan Anda kan udah buat nih kan, udah buat judul ya kan. Nah, harusnya kan Anda juga paham gimana alur penelitiannya gitu loh. Nah, ini kan saya konfirmasi ke Anda, jadi Anda kan harusnya bisa menjelaskan ke saya gitu. Nah, misal nih, oke, judulnya seperti ini. Kalau judulnya saya itu masih kurang tepat menurut saya, karena ada dua kata di sini, analisis dan pengaruh ya. Makanya tadi saya tanya ke Anda, bagaimana cara menganalisis? Bagaimana Anda bisa tahu pengaruh? Karena kan ada dua kata ini kan, ada analisis, ada pengaruh gitu loh. Nah, itu kalimat itu, dua kalimat ini adalah kalimat utamanya Anda. Jadi Anda harus bisa dong harusnya gitu loh. Nah, kalau Anda masih bingung, gimana itu? Coba ke bawah lagi. Ini Bu. Ke bawah. Katanya tadi ada hipotesis ya, lihat. Oke, lihat sini ya. Satunya. Emisi gas rumah kaca berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Padahal Anda cuma satu perusahaan, Mayora, ya kan? Kalau cuma satu perusahaan, kan kemarin udah saya sampaikan. Ini penelitiannya kuantitatif apa kualitatif berarti menurut Anda? Kuantitatif Bu. Oke, kuantitatif ya. Menggunakan alat uji statistik. Nah, tapi kalau cuma satu perusahaan, itu nggak bisa, karena datanya cuma satu nanti. Harusnya minimal 30. Itu, makanya tadi saya tanya, kan Anda cuma satu kan, Mayora doang. Gimana nanti cara mengetahuinya? Ya, mengetahui pengaruh enggaknya, mengetahui apa tadi nganalisisnya. Saya juga nggak ngerti itu analisis rumah kaca itu seperti apa. Itu. Kalau analisis laporan keuangan tadi saya ngerti, analisis kinerja keuangan itu saya paham. Cuman analisis rumah kacanya ya saya
agak nggak paham lah gimana cara menganalisisnya gitu loh. Kalau analisis laporan keuangan kan tadi contohnya ROA ya kan, pakai analisis rasio. Itu. Nah sekarang ini saya tuh mau membantu meluruskan, cuman saya mau tahu dulu ceritanya penelitiannya mau kayak gimana gitu loh. Jadi saya biar bisa meluruskan. Coba kamu ceritakan. Tadi gas rumah kaca ya, emisi gas rumah kaca itu misal kamu udah dapat datanya. Iya, Bu. Nah, terus kinerja keuangan udah dapat datanya. Nah, kedua data itu mau kamu lihat apanya? Benang merahnya mau seperti apa? Jadi mau ngelihat dari penerapan si emisi gas rumah kaca ini dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang itu apakah ada perubahan atau dampak kepada si kinerja keuangan perusahaannya, Bu? Oke, penerapannya ya, penerapannya misal itu penerapannya dari tahun berapa? Dari tahun 2021, Bu. Oke, berarti 2021 sampai 2023, anggap aja Iya, Bu. gitu ya. Iya, Bu. Nah, kalau kayak gitu berarti Anda kualitatif aja kalau satu perusahaan. Nah, nanti Anda lihat itu pakai apa namanya? Data perusahaannya, Bu. Enggak. Tadi kan bukan analisis, berarti bukan analisis ya. Tapi Berarti Anda apa, Bu? cuma lihat Pengaruh berarti ya, Bu? efeknya aja gitu, apa namanya? Dampaknya aja ya. Dampak emisi gas rumah kaca terhadap ya. Jadi nanti Anda lihat sejak penerapannya tahun 2021 penerapan dampak emisi gas rumah kacanya itu seperti apa gitu ya. Nanti buat grafik aja nanti. Terus berarti metodenya kualitatif aja ya, Bu? kualitatif. Karena cuma satu kan, kamu Mayora aja kan. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, bawa lagi. Terus bawa. Mana ininya? Fenomenanya mana? Ini, Bu, dari paragraf 1, Bu. Mana tunjukkan fenomenanya? Permasalahan yang muncul di Mayora itu loh. Kamu kan ambil Mayora, harusnya fenomenanya ada di Mayora dong. Mana? Oh, itu belum dimasukin, Bu. Nanti dimasukkan itu ya. Iya, Bu. Ke penelitian mana? Ini, Bu. Apa? Gap-nya apa? Ini, Bu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Paunganan, Mutmainah, dan Ponto tahun 2024 diperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan emisi gas rumah kaca tidak memberikan hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Terus yang kedua itu hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kairunisa dan Pohan tahun 2022 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan emisi gas rumah kaca terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ini, Bu. Kalau lihat dari hasil penelitiannya siapa itu namanya yang terakhir ini? Yang tahun 2024 Bu, atau 2022? Yang 2022 Pohan ini ya. Ini kan berpengaruh signifikan ya terhadap kinerja keuangan kan gitu ya. Iya, Bu. Kalau kamu kan tadi kan mau kuantitatif. Kalau kuantitatif bisa tapi harus banyak ya perusahaannya. Kalau kamu mau Mayora aja berarti satu. Nah, hasil perbedaan ini antara 2024 sama 2022. Yang atas tadi apa?
tidak memberikan hubungan yang signifikan. Oke. Terus kalau tujuan penelitiannya mana coba? Ini Bu. Untuk mengisi kesenjangan dalam literatur. Oke, nanti dirubah ke kualitatif ya ini ya penelitiannya ya. Oke Bu. Oke, sama tadi fenomenanya dimasukkan ya. Oke siap Bu. Terus Nesya. Kasih Bu. Ya. Di stop share dulu Naomi. Udah Bu. Ayo Nesya. Oh. Oke, dari yang atas Nesya. Oke, pemahaman dan implementasi. Oke, berarti kamu mau mengukur seberapa ini ya, seberapa paham ya UMKM terhadap akuntansi lingkungan ya. Betul Bu. Oke, bawah. Berarti kualitatif apa kuantitatif ini? Kuantitatif. 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 Coba ke bawah lagi. Terus. Mana hipotesisnya? Barusan. Baiknya dibuat lah, mau gimana? Salah itu. Sekarang gini, kan katamu kuantitatif. Nah ini ceritanya kayak gimana? Kamu penelitiannya mau kayak gimana? Ini Bu pengen tahu UMKM tahu itu UMKM tahu yang ada di Kabupaten Karawang itu sudah tahu tentang akuntansi lingkungan belum? Sudah menyajikan di laporan keuangannya apa belum gitu Bu? Nah terus caramu penelitian kayak gimana? Caramu mengambil data itu melalui apa? Wawancara Bu. Wawancara. Dengan sambil ngasih kuesioner Bu. Kuesioner. Kuesioner tentang apa? Itu kan karena saya ingin tahu sejauh mana mereka tahu tentang akuntansi lingkungan dan apa yang sudah diterapkan ke mereka apa aja gitu Bu. Isi kuesionernya nanti pertanyaan tentang apa? Tentang pemahaman. Tentang pemahaman. Isi wawancaranya tentang? Itu pemahaman itu Bu. Pemahaman juga, berarti mirip gitu atau sama? Sama. Oke. Sama Bu, kemungkinan Bu. Ya Bu. Ya. Hasil dari hasil wawancara itu nanti langsung kamu tuangkan ke penelitianmu. Oh, ternyata tingkat pemahaman jadi setelah kamu tahu hasil penelitiannya itu nanti kamu kamu tuangkan ke dalam laporanmu gitu kan? Iya Bu. Oh, tingkat Iya, pemahamannya berdasarkan hasil wawancara kayak gini gitu. Iya.
Sama pengen tahu apa biaya-biaya lingkungannya saya kan rencananya mau ngambil mungkin 4 sampai 5 UMKM tahu di Kerawang, Bu. Mereka biaya lingkungannya itu apa aja? Apakah berbeda atau sama gitu, Bu? Berarti penelitianmu itu kualitatif apa kuantitatif? Kalau lebih dari satu kuantitatif ya, Bu. Kalau lebih dari satu kuantitatif kata siapa? Bedanya kualitatif dan kuantitatif dulu yang pernah saya sampaikan apa? Kalau kuantitatif ada dampaknya, Bu. Kuantitatif ada dampaknya. Kalau kualitatif menjelaskan lebih dalam. Kuantitatif ada dampaknya gitu doang. Kuantitatif itu ada sebab akibat gitu loh, ya kan? Kualitatif itu Anda deskriptif gitu. Jadi Anda menjelaskan apa yang sudah Anda lakukan. Anda observasi, Anda wawancara, Anda tuang ke dalam apa namanya? Laporan itu kualitatif karena Anda terjun langsung ke dalam ini semua didengerin ya, jangan sampai ada yang saya nggak mau mengulangi lagi ya, semua mahasiswa wajib mendengarkan ya. Saya nggak mau mengulangi lagi kualitatif kuantitatif. Ya, jadi begitu Anda sudah meneliti terjun ke lapangan gitu ya. Terus kemudian Anda itu masukkan datanya ke dalam laporan secara deskriptif itu kualitatif. Kalau kuantitatif ya, kuanti itu Anda menguji beberapa sampel. Datanya minimal 30. Sampelnya ada 5, nggak apa-apa, tapi datanya 30. Berarti 5 dari beberapa tahun gitu. Dari 6 tahun kan berarti minimal. Datanya minimal 30. Itu. Nah, itu baru kuantitatif dan harus ada sebab akibat. Kayak tadi misal pengaruh penerapan green accounting terhadap profitabilitas, misal kayak gitu. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang diuji. Itu. Nanti menggunakan kuantitatif, menggunakan hipotesis, pakai uji statistik. Itu bedanya. Nah, sekarang saya tanya ke Anda, ini berarti penelitian Anda ke arah mana? Ke kualitatif, Bu, menjelaskan, Bu. Ya, jadi kualitatif. Nah, coba perhatikan kalau kualitatif itu apa ada hipotesis atau tidak? Tidak. Ada hipotesis atau tidak? Tidak, Bu. Adanya apa kalau tidak? Pro. Apa? Itu apa? Proposisi. Ya, berarti itu punya Anda benar apa salah? Iya, Bu, salah, Bu. Ya, berarti nanti dihapus ya itu ya hipotesis ya. Oke, kembali lagi ke awal. Ya. Ke awal, ke atas. Nah. Di apa namanya? Dibesarin, jangan ke bawah, Yang ke atas, ke atas. Mana atas sendiri. Nah, Oke, bawah lagi. Top di sini. Ini Anda mau di UMKM tahu ya, ini ya di Karawang ya. Iya, Bu. Anda jangan jangan lupa ambil kutipan-kutipan gitu ya. Itu yang bawah itu beda sama yang atas itu. Ya, diketik sendiri ya kalau ngutip ya. Jadi jangan di copy paste nanti kena plagiasi Anda. Bawah lagi. Siap. Oke, fenomenanya mana? Itu nggak usah dikasih poin-poin. Ada poin-poin itu 1, 2, 3. Kan kemarin udah disampaikan nggak usah ada poin.
Ini tujuan yang sangat penting terkait lingkungan, Bu. Ada beberapa, Bu. Maksudnya apa ini? Sebentar, jangan naik turun dulu. Implementasi dan pengembangan green accounting dalam UMKM memiliki tujuan. Kan kemarin saya udah bilang nggak boleh ada poin-poin, ini bikin artikel kan, bukan bikin laporan, hapus itu. Itu penting nggak itu? Mendesak nggak? Urgent nggak? Penting nggak? Enggak, Bu. Kalau misal Anda menurut Anda penting, boleh dicantumkan, tapi jangan di poin. Jadi Anda jelaskan secara deskriptif gitu loh. Ya, Baik, Bu. tapi jangan di poin. Kalau menurut Anda nggak penting, dihapus ya. Siap, Bu. Apa lagi? Mana fenomenanya? Ini, Bu, sebagian besar bisnis tahu kan melepaskan limbah dari sampai ke sini. Yang mana? Yang mana? Dari sebagian besar bisnis tahu. Oh. Ya. Itu Anda berapa sampel? Antara 4 sampai 5, Bu. Ya itu Anda jelaskan itu di mana sebagian besar bisnis tahu, di mana di Karawang kan Anda ininya kan, Anda harus spesifik ya di Karawang, pastikan fenomenanya yang di Karawang gitu ya. Terus gap penelitiannya mana? Oh, belum dapat, Bu, itu gapnya, Bu. Ya nanti ditambah ya. Yang pertama tadi ya. Terus gap penelitian, sama proposisinya Anda juga ya, teori dan penelitian terdahulu mana? Oh, ini belum ya? Oh, iya, Bu. Tadi Iya. sempat dihapus tadi. Ya, jadi Anda buat proposisi berdasarkan hasil penelitian terdahulu ya. Teori-teorinya juga masukkan ya. Teori yang penting saja, jangan banyak-banyak gitu, yang penting-penting. Terus gap penelitian ya, sama fenomena Anda belum ada. Belum spesifik, sorry. Gitu ya. Siap, Bu. Oke, silakan Selanjutnya, Vinka. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli PAD kan, pendapatan asli daerah, pendapatan daerah. Analisis pengaruh pajak, kamu mau menganalisis apa mau mencari pengaruhnya? Apa? Mau mencari ini ya, Bu, pengaruhnya. Ya, berarti analisisnya dihapus ya, pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ya, pendapatan asli daerah bukan pendapatan daerah. Ya, oke. Bawa lagi? Itu coba benar-benar pembangunan daerah adalah ini cuma satu kalimat. Satu paragraf itu nggak boleh satu kalimat. Satu paragraf itu minimal 3 kalimat ya. Jadi kalau Anda bikin paragraf harus 3 minimal kalimatnya. Apa itu? Kutipan kok ada tanda petik itu apa? Emi Yuliarti. Tanda petik ngapain harus? Ada titik juga. Aku ini ngikutin dari jurnal yang jadi referensi aku, Bu. Soalnya dia cara ngutipnya begitu.
Nggak salah. Cara ngutipnya pakai yang APA ya, tidak seperti itu. Loh, kan saya udah kasih ini kan template-nya kan. Oh iya baik Bu, nanti Coba dilihat di template-nya. Sek. Itu kan ada itu daftar pustaka, contoh-contoh ngutip. Nanti Anda lihat itu template-nya yang dulu pernah dikirim. Oke, terus bawah. Mana ini fenomenanya mana? fenomenanya yang ini Bu, pemerintah memberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Kan maksud saya fenomena, kamu tahu fenomena nggak? Oh, ini ya kan isu dari artikelnya. Ya isu bukan dari artikel. Oh, iya. Isu yang ada yang mau kamu angkat itu apa? Kamu kan yang mau kamu bahas kan PAD Kabupaten Karawang kan. Nah, emang ada apa dengan PAD Kabupaten Karawang? Ada permasalahan apa kok kamu mau meneliti gitu? Itu fenomena, tambahin nanti itu sorry salah. Terus ya penelitian mana? Untuk gap penelitiannya itu masih agak bingung Bu. Bingung kenapa? Bingung kenapa? Ya, maksudnya bingung nyusunnya apa ya? Kan udah ada contohnya. Nanti lihat contohnya yang saya screenshot itu ya. Yang saya kirim di grup itu. Anda buat seperti itu. Penelitian terdahulu udah ngutip belum? Sama gap sama proposisi mana? Kalau penelitian terdahulu ada. Kok kamu ngutipnya Erni Yulianti doang dari tadi? Yang lain dong. Jangan. Jadi kalau misal ada apa namanya kamu ngutip nih ya Erni, ya udah Erni mungkin dikutip maksimal 2 atau 3 kali gitu loh. Jangan Erni terus gitu ya. Gitu ya. Mana ininya? Iya baik Bu. Penelitian terdahulu mana? Oh ini cuma satu doang, tambahi ya. Tambahin. Minimal harus ada berapa Bu penelitian terdahulunya? Semakin banyak semakin bagus. Ya, harus banyak karena Anda kan juga perlu untuk membuat ini latar belakang sekaligus dengan proposisi untuk penelitian terdahulu ya kan? Mana proposisinya? Ibu maaf, tadi suaranya putus-putus, boleh diulang? Ya kalau apa tadi namanya penelitian terdahulu itu ya harusnya banyak ya karena kan Anda kan mau bikin ini bikin apa namanya latar belakang ya kan. Nah pondasinya kurang dong kalau misal cuman dikit. Terus itu Anda juga mau bikin proposisi kan juga butuh penelitian terdahulu. Anda udah bikin belum proposisinya? Saya bikinnya hipotesis Bu. Oh iya ding ya coba ding coba lihat yang atas judulnya lihat dulu. Pengaruh pajak daerah terhadap oke. Oh ini berarti kamu harus ngambil datanya minimal 30. Berarti kamu harus
10 tahun ya nggak bisa dong. Nggak bisa dong 30 tahun. Kecuali kamu ada beberapa kabupaten gitu ya. Misal gini, pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di pendapatan asli daerah. Ya udah, pendapatan asli daerah gitu doang. Terus habis itu ada beberapa kabupaten. Misal kamu ada 5 kabupaten gitu ya, masing-masing 6 tahun, apa ada 10 kabupaten masing-masing 3 tahun gitu, bisa itu datanya. Nah, tapi kalau kamu lihat di Kabupaten Karawang doang, kamu nggak bisa lihat ininya, nggak bisa lihat pengaruhnya. Anda juga hanya melihat apa namanya, efeknya aja, dampaknya doang gitu loh. Ya, jadi kalau pengaruh, jadi pengaruh itu harus diuji menggunakan statistik. Karena kita mau ujinya signifikan apa enggak gitu loh. Nah, tapi kalau Anda cuma mau lihat, oh pajak daerahnya sekian. Ketika pajak daerah itu naik, ternyata pendapatan asli daerah juga naik. Gitu ya. Atau pendapatan asli daerah itu terdiri dari berapa persen pajak daerah. Misal kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu, tapi bukan pengaruh gitu ya. Jadi ya bisa analisis tadi ya. Jadi kan tadi kan ada 2 analisis dan pengaruh gitu ya. Nah, berarti ganti analisis, terus kemudian 1 doang bisa itu, tapi kualitatif kalau kayak gitu. Nah, sekarang penelitian Anda mau Anda bawa kemana? Pertanyaan saya, yang mana? Gimana, Vinka? Berarti ini saya harus meneliti beberapa daerah gitu ya, Bu? Ya, kalau Anda lihat pengaruh, judulnya kayak gini ya, pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, gitu ya. Nah, itu berarti harus banyak kabupaten dengan beberapa tahun. Pokoknya data yang Anda hasilkan nanti minimal 30. Misal ada 10 kabupaten masing-masing 3 tahun, 2021, 22, 23. Ada 10 kabupaten. Itu udah bisa, itu udah 30 data. Itu. Nah, ada Kabupaten Karawang, Bekasi, mana aja nih. Bandung, kabupaten mana gitu. Bisa kayak gitu, itu kuantitatif ya. Kalau kualitatif di yang saya sampaikan, Anda paham nggak yang saya sampaikan tadi? Iya, Bu. Nah, sekarang mau dibawa mana, ke kualitatif atau kuantitatif? Ke kuantitatif, Bu, tetap. Ya, berarti harus cari data yang dari daerah lain juga. Berarti jangan spesifik di Kabupaten Karawang gitu ya. Berarti nanti fenomenanya juga Anda ganti misal di Jawa Barat gitu ya. Misal di Kabupaten Jawa Barat gitu ya. Kabupaten, Provinsi Jawa Barat gitu ya. Oh iya, Bu. Untuk tahun periodenya itu apa boleh dari misal 2019 sampai 2022 gitu boleh nggak, Bu? 19 sampai 22. Ya nggak apa-apa, itu mah tergantung dari fenomena yang Anda angkat tahun berapa. Kalau yang Anda angkat fenomena tahun baru ya harusnya 2023 harus ke bawah gitu. Ya. Kalau fenomena tahun dulu tahun 2020 gitu ya nggak apa-apa 19 sampai 22 gitu. Itu ya. Baik, Bu. Nanti di ini. Terus apa tadi? Gap. Oke, tadi ada hipotesis, berarti Anda lihat hipotesisnya. Kemandirian ekonomi dapat meningkat seiring dengan peningkatan kontribusi. Loh kok jadi gini sih? Loh kok jadi beda sama judulnya? Tadi pengaruh pajak daerah
terhadap apa namanya? PAD ya kan? Iya Bu, ini tuh sebenarnya hipotesisnya belum siap juga sih Bu. Ya itu Anda pelajari dulu itu artikel yang sama dengan penelitian Anda pelajari dulu. Ya nanti Anda ikuti alurnya seperti apa gitu loh ya. Iya Bu. Oke, ya udah gitu aja. Iya Bu, terima kasih. Oke gitu aja ya teman-teman ya. Nanti yang lain juga mengikuti jadi yang tadi hasil penjelasan saya, koreksi saya ke teman-teman yang lain gitu ya. Kalau Anda ada kesalahan yang sama atau pertanyaan yang sama, harusnya Anda bisa memperbaiki. Gitu ya. Jadi jangan sampai saya mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan gitu ya. Jadi biar nggak mondar-mandir capek yang jelasin. Anda nggak paham-paham, saya capek menjelaskannya. Gitu. Jadi saya harap tugas ini harus dilanjut, diperbaiki, semuanya juga diperbaiki. Terus tidak ada kesalahan yang berulang gitu ya, baik di mahasiswa yang sama maupun mahasiswa yang berbeda. Gitu ya. Oke, sampai di sini sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ya, Melvi. Ibu maaf sebelumnya izin nanya, kalau buat perkuliahan minggu besok diadain offline apa online ya Bu? Oh iya, minggu depan itu udah November ya. Minggu depan saya kabarin lagi ya, semoga saya udah bisa nyetir ke sana, ke mana namanya, Karawang. Soalnya rumah saya kan di Cikarang ya. Jadi kalau saya udah fit, saya offline ya. Baik Bu, makasih. Oke, ada lagi? Bu, maaf izin tanya Bu. Ya. Ini Bu mengenai kalau kita mengutip dari artikel B, nah terus ternyata dia tuh ngutipnya juga dari artikel A, itu kita harus telusuri atau gimana Bu? Soalnya saya kerepotan pas mendelaynya Bu. Ya, harus Anda menelusuri ke ini, ke artikel yang A tadi, yang asli ya, yang apa namanya, artikel utamanya. Misal tadi kamu dapat artikel B, si B ngutip si A, berarti kamu mengutip yang si A gitu ya. Kamu cari yang ininya. Baik Bu, terima kasih. Ya, yang asli ya. Ada lagi? Ibu maaf absen Bu. Ya, ini absennya lagi saya bikin ini. Bentar. Oke, itu udah saya buat absennya, silakan absen ya. Oke, kita akhiri ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Jangan lupa yang tadi itu silakan diperbaiki, yang lain juga mengikuti ya. Jadi selesaikan sampai ke hipotesis atau proposisi. Gitu ya. Oke, selamat malam. Malam Ibu. Selamat malam Ibu. Ibu. Ya.